lebih ke hukum, harus melihat bahwa kamu sudah bersalah terhadap hukum acara pidana atau tidak. Ini lagi terjadi di hukum acara pidana. Seenaknya ada barang bukti yang masuk. Memang barang bukti tidak ada pada tersangka atau terdakwa itu sendiri yang bisa. Tetapi hakim wajib mempertimbangkan apa yang disampaikan. Makanya kemarin saya lihat kenapa tidak masuk ke langkah hukum terapi eksepsi apa yang diolah. Walaupun ada diolah kan kita tidak terlalu luas ya. Tapi untuk menentukan cacat formil, ya itu proses penerapan hukumnya. Nanti di pembelaan nanti pengacara kita yang bela kita tolong kasih masuk klausel yang baru dibilang oleh kita semua cacat formil, makanya tidak dakwaan ada hari sampai pada ketentuan. Kenapa saya bilang gitu? Sudah tidak lagi pribadi dengan saya. Makanya kalau saya bisa terus nanti saya tulis ke pengacaranya. Istilah dari saya dengan pribadi dan pasal setan akan saya bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab. Pasal 38 yang saya bertanggung jawab untuk sangat dipaksakan. Saya bilang itu pasal setan yang dipaksakan. Gitu. Kenapa yang saya tahu kalau hukum, saya nggak ada urusan pribadi. Gitu. Itu aja dari saya bang. Mohon ini kita kopas-kopas karena kalau kita ngomong pasal, saya masyarakat yang mungkin juga buka. Benar juga nih PPU-nya pidana ini bukan ini masuk tahun. Oh bukan ternyata yang ini 6 tahun. Tapi ini tidak menjadikan sebagai posisi tuntutan untuk tertingginya sesuatu kamu tidak boleh. Ada pertimbangan terlalu banyak itu. Dia angka itu. Tidak taat di pengadilan apa ada SOP kalau sakit di pengadilan hakim suruh saya bilang tapi jaksa jangan menilai sampai sedalam itu. Jaksa hanya menilai dan dakwaan bukan menciptakan kesan-kesan baru. Saya bilang pengadilan saya pernah berdiri tapi ditunggu hakim dulu saya dulu. Kenapa kita berdiri pengadilan? Karena ada proses hukum yang tidak jalan sesuai bukan pemberontakan jadi. Hak saya di pengadilan kalau tidak benar saya berdiri tapi jangan yang meja kalau meja salah melanggar KUHP melanggar tata tertib. Gitu, jadi hari ini saya lihat ini kok enaknya kasih masuk barang yang tidak ada dalam dakwaan. Contoh, dalam dalam memberatan tidak menghormati pengadilan mohon maaf jaksa bahkan dalam dakwaan. Memang itu yang substansi apa tuntutan itu substansi persidangan tidak boleh. Bapaknya keluar dari hukumnya, bapak foto dalam substansi materi hukumnya apa yang mulai dari proses penyidikan sampai putusan acara sampai pemeriksaan. Perkembangan sidang itu hakim yang menilai bukan bapak menilai dalam hal menuntut terdakwa. Salah. Anda dengan pribadi, maka Anda memberatkan perempuan yang perlu dan pengadilan itu kewenangan. Nanti hakim memutuskan tadi, bukan Anda. Gitu. Jadi bahaya ini dengan pribadi dibawa ke persidangan. Ini bagi saya. Gitu. Kalau tidak saya banyak kita berdebatkan di kantor saya. Oke, saya pergi. Kita diskusi di situ. Ya. Karena saya sudah memang saya sampai hari ini dari diri bicara tidak pernah saya ada perasaan kepada siapapun. Saya menjelaskan itu secara detail. Gitu, maksudnya gimana akan beda pendapat gitu. Itu bagi saya teman-teman. Jadi kalau saya bilang pasal buka aja teman-teman. Oh ternyata ini begini benar gitu. Kayak saya bilang pasal 144 benar nggak? Dia kalau tidak dikasih tersangka maupun dikasih dengan pengakuan yang sertifikat, ini cacat formil karena perubahan pasal tidak kasih saya. Saya tersangka di pasal 368, sila 369, atau tiba-tiba berubah jadi pasal-pasal lainnya. Nggak boleh. Hukum acara sudah bilang kita pemandu seorang pengacara dalam kasus pidana adalah hukum acara pidana. Siapapun pengacara mau profesor doktor katakan kita hukum acara pidana. Makanya hal-hal yang berasumsi ya karena pasal 1 KUHP dan pasal 1 hukum acara pidana itu mengatur. Itu berbicara tentang larangan asumsi tadi. Gitu. Kalau Anda berasumsi enggak boleh dengar hari ini kita bicara asumsi semua tuh. Asumsi saja saya bilang. Cuma saya saja kenapa belum putusan. Tapi kalau saya bikin pendapat itu saya bilang itu dengan pribadi. Gitu. Itu yang saya lihat bahwa maaf ya ini kalau kita nonton ya dengan baik lalu kita berbicara kita bicara rasa kalau kita sampai rakyat jadi pintar mereka jadi takut tapi mereka juga lebih berani karena hukum lebih tidak sehat gitu. Mohon maaf orang di Indonesia ini benar-benar jadi salah tapi jangan kasus kira lalu memaksakan hukum kasus penyiksaan gitu. Makanya saya bilang teman-teman ya kemarin saya berpikir di kita akan tutup paling mentok 6 tahun lewat dari itu ini kejahatan sudah dendam pribadi ternyata 11 tahun itu langsung tuntutan saya dikasih itu loh saya langsung aja ini hakim ya jaksanya udah pengacara dendam pribadi malah utarakan sesuatu yang tidak boleh salah satunya adalah berlaku tidak sopan di dalam persidangan itu kewenangan Anda dalam KUHP dalam tata tertib protokol peraturan kekuasaan Mahkamah Agung itu kewenangan dari hakim kewenangan dari mereka bukan jaksa karena jaksa itu mewakili negara kalau sudah mengambil hak orang lain dalam menuntut sudah salah dengan pribadi dipakai di dalam kasus ini itu yang saya bilang bahwa hari ini ya hukum lagi tidak sehat
terakhir pasalnya dengan berhadapan bapak utang pasalnya itu hilang. Itu aja saya Bang, mohon maaf ya, kita beda-beda aja deh. Silakan saudaraku, kalau bangsa bicara menyala ini saya bilang. Cuma ini coba ya gitu loh. Dari dulu apa namanya nih, Bang Jos ini harusnya jadi kuasa hukum kita Mirjani gitu. Mungkin auranya akan beda Bang. Kemarin mau ditunjuk kami semua Bang, cuman nanti lah kan kalau itu kan. Nah, jadi Bang Blangkon, aku ini merasa terancam Bang. Kalau aku merasa terancam, bisa nggak aku melaporkan orang ke kepolisian? Masih merasa terancam ini. Biar dengan pasal-pasal dulu nih. Oh iya kan, kita penegak hukum contoh pengamatan sebelah kan dia melaporkan pakai pengacara. Kalau kita kan gini, seorang pengacara menyampaikan pikiran pendapat dalam hal media sosial dibunuh dan apa itu nggak boleh kita lapor, kita mengajukan. Bukan ada hal nggak di dalam KUHP itu tentang pasal yang mengatur merasa terancam Bang? Saya rasa nilai ancaman kan harus unsurnya terpenuhi, ya kan? Unsurnya terpenuhi pasal itu. Kalau dalam ancaman pencobaannya, kemudian contoh PKWP menambah orang dengan mobil atau apa itu ancaman. Tapi kalau cuma hal biasa sesuatu kita mungkin bodoh tolol itu bahasa kita sudah selesai kali itu biasa. Cuma itu bukan ancaman. Itu aja Pak. Kalau bicara tentang pasal 7 KUHP unsurnya terpenuhi gitu. Jadi kalau abang saya pelapor habis itu waktu kita di polisi aja, nanti contoh Bang Rilau. Saya bilang Rilau, walaupun kita jadi beda, maju aja, itu bukan masalah. Abang kasih pendapat, bela, klaim abang. Kalau polisi mau paksakan, ya salah hukum, ya kan? Nggak boleh, kita memiliki hak dalam melakukan pendampingan hukum. Apapun pendapat kita, itu bagaimana memproteksi kita. Dan beda nggak apa-apa, tapi jangan pakai pendapat kita untuk mau mengkriminalisasi atau mau mempidanakan kita. Unsurnya terpenuhi, betul nggak Bang Rilau? Itu kan contohnya nggak apa-apa, Bang, santai aja gitu. Ya itu maksudnya hukum Indonesia ini yang berkawal itu Bang. Kita semua pemimpin hukum. Kalau kita tidak kawal hukum, tidak mencerahkan rakyat Indonesia, percaya naikkan pajak aja sampai lewat 100% saya undang-undang batasi 100%, tapi dalam pajak penduduk itu 32%. Itu daerah-daerah yang sampai 300 di mana-mana itu tidak boleh undang-undang hukum di bawah tidak boleh kita ada aturan di atasnya. Makanya parti batal dan lain batal itu. Ini Indonesia lagi menjalankan sesuatu bertentangan dengan undang-undang. Tetapi dibenarkan oleh pemimpin hukum. Bahaya, termasuk kasus kita di sana. Gitu, tidak boleh. Jangan kita kalau ini buktinya itu tidak secara ilegal, tidak ada berita acara langsung tidak muncul. Sangat sah. Wajib dibacakan oleh hakim kata nanti oleh dalam jodoh pembelaan oleh pengacara kita mengambil kita maksudnya. Gitu aja saya. Jadi Bang Bayu, kalau ada buah kelapa, ya paling air kelapanya aja yang disajiin, santannya jangan. Itu aja lah Bang Bayu ya. Ini Bang Bayu lagi berusaha biar santannya keluar. Ya pokoknya kalau kelapa, air kelapanya aja lah disajikan, santannya jangan. Ayo yang lain. Silakan Bang Sultan di ini apa di kantor tuh. Barangkali ada siap. Bang Jos, istilahnya kita lagi diskusinya. Kalau yang Bang Jos tahu selama proses persidangan ini, apakah penilaian jaksa terkait bahwa terdakwa ini tidak sopan itu tidak tepat, dan menurut Bang Jos selama ini Nikita Mirzani berperilaku baik, normal-normal saja gitu, seperti itu Bang? Jadi gini, kalau bicara itu kembali ke KUHP dulu, itu masuk dalam kewenangan dari yang punya wilayah, jadi pengadilan, itu satu dulu, ya kan? Lalu di situ pasal itu dituangkan dalam tata tertib itu, ya itu kewenangan dari pengadilan. Kalau hal itu menjadi rujukan bahwa itu lalu memberatkan sidikan sana, pakai aja pasal KUHP itu masuk, iya kan? Jangan pakai catat pasal apa materinya, pasalnya enggak, itu contoh. Jadi kalau kita berbicara luar daripada konteks hukum, apakah dibenarkan? Tidak dibenarkan, tapi kalau dalam ruang seperti itu tidak boleh. Dan itu kalau wilayahnya si jaksa itu dia fokus saja dengan materi. Makanya saya bilang kasus ini asumsi terakhir dalam proses pemeriksaan. Dan asumsi ini sewajarnya dan kepada hakimnya, hakim menggunakan pasal 183 itu sewajarnya. Kan semuanya asumsi.
Gitu yang saya bilang. Kenapa menolak Bang Susah? Contoh Bang Susah dalam melakukan pendampingan hukum. Bang Susah punya klien ketahuan main pasal, ya. Oh udah, 368 nih pemerasan. 369 sudah, pasal 20 itu sekalian. Junto ya, ya kan? Tapi di jalannya, dalam hal jalannya, tiba-tiba pasal itu, ya kan? Bang Susah terima kalau pasal itu jadikan saya tersangka, baru pasal itu seenaknya dihapus atau ditiadakan tanpa pemberitahuan kepada Bang Susah. Kalau Bang Susah memahami hukum acara pidana, Bang Susah pasti ya melakukan langkah-langkah hukum. Apa langkah hukumnya? Rapi, ya gitu, karena sudah cacat formil gitu. Artinya kalau bagi saya seperti kalau yang itu keberatan saya dia lagi mengambil alih mencabut hak daripada majelis hakim gitu. Itu aja, karena tidak ada dalam dakwaan, Bang. Ada nggak dalam dakwaan itu? Hakim itu jaksa itu fokuskan pada dakwaan, jangan luar dari itu. Gitu. Itu sudah jadi dalam pribadi itu. Nah, saya mau nanya nih sama Bang Bojong, dalam proses peradilan untuk hadir sebuah sikap, apakah yang harus dihadirkan hanya sikap seorang tersangka, sikap yang lain nggak perlu, terdakwa yang lain nggak perlu? Itu kan Bang, santannya jangan keluar ya. sebentar dulu. Iklan dulu. Oke, siap. Itu kan sudah dijawab sama Pak Prof. Itu hanya melanggar ketertiban aja, ancamannya cuma 2 minggu. Tapi kalau misalkan jaksanya merasa baper, ya itu hak jaksa. Oke, saya mau iklan dulu teman-teman. Ini yang nonton ini tadi sempat 200. Bantulah tap-tap layarnya, ini lawyer-lawyer hebat yang berada di sini. Coba bantu tap-tap layarnya sampai berapa ini? 30.000 lah, bantu tap-tap layarnya biar kita juga bisa mengundang orang-orang untuk bisa melihat diskusi kita hari ini dan bermanfaat. Ayo bantu tap-tap layarnya sampai 30.000. Ada waktu sekitar hampir 1 jam menjelang maghrib kan, gitu bisa mengisi semuanya di sini. Oke, sambil tap-tap layarnya saya akan menyampaikan kembali lagi ke topik ya teman-teman, karena di sini kita sebagai seorang anggota masyarakat, juga sebagai praktisi, juga kita juga tentunya sangat ini ya, sangat ingin, karena di sini kan mau apapun yang terjadi kepada kedua belah pihak, di sini kita menghargai para PH yang sedang berjuang di pengadilan. Tetapi di sini kita juga menganalisa, memperhatikan, menimbang yang menjadi poin-poin, karena kita juga belajar hukum yang sama, KUHP yang sama, KUHP yang sama, sehingga kita juga mengisyaratkan kita kritis di sini teman-teman. Jadi dulu kalau kalian bertanya, misalkan Bang Sultan dengan Bang Maksi itu dengan Bang Erdelo dulu sama-sama, dulu saya mensupport Mbak Nikita Mirjani. Cuman jujur yang saya sesalkan itu munculkan Bang Sultan ketika perasa yang saya sampaikan di beberapa komal, ini kenapa sih nggak dilakukan pra-peradilan untuk menguji sah atau tidaknya tersangka kepada Nikita Mirjani. Tetapi jawaban dari pihak kuasa hukumnya, ini bagian dari strategi, nanti akan kita semuanya buka di pengadilan gitu loh. Saya jujur aja, ketika melihat persidangan ini banyak sekali hal-hal yang tidak dibuka akhirnya dibuka, contoh misalkan skincare dan sebagainya. Tapi teman-teman, di dalam hukum itu ada kausalitas hukum yang mengikat kepada dakwaan. Jadi hakim itu akan memfasilitasi dakwaan saja, pasal 368 atau pasal 369, pasal 527B dan ayat 3 Undang-Undang TPPU. Tapi memang berdasarkan di sini adalah review produk, akhirnya kan juga hakim memberikan ruang kepada siapapun yang ingin menyampaikan sesuatu hal di persidangan. Itu udah kooperatif. Nah, cuman mungkin teman-teman harus paham, selesai kasus Nikita Mirjani ini juga bagi teman-teman yang merasa dirugikan atas produk yang overclaim overprice, nanti bisa melakukan upaya-upaya hukum. Di sini kan banyak lawyer-lawyer, ada Pak Sultan Bojong, ada pengacara Belangkon, ada Bang Bayu, ada Kak Kiki Aprison, ada Bang Pondang. Silakan. Nanti kita sama-sama di sini menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, nanti saya akan menyampaikan dalam 2 opsi ya, perilaku Nikita Mirjani. Apakah bagi orang-orang yang mungkin tidak menelaah sampai ke dalam, perlakuan Nikita Mirjani yang dilakukan itu kayak orang gila gitu kan. Oh, kalau dia berlaga begini. Tapi sebetulnya itu isyarat kepada Yang Mulia bahwa di sini dia sedang berseteru di luar persidangan, menyek-menyek segala macam. Itu kan harusnya JPU itu bersifat netral dan tidak memancing. Akhirnya kan terjadi hal yang memang tidak diinginkan oleh masyarakat. Nah, tapi
Nikita Mirjani apakah harus diam dengan perilaku tersebut ya? Mungkin dia menunjukkan sikap di persidangan. Tapi kalau diuji apakah itu memberatkan Nikita Mirjani? Kalau menurut saya itu hanya melanggar ketertiban di ruang persidangan yang ancamannya hanya ada kalau kan dalam SOP itu kan cuma 2 minggu ya ancaman hukumannya. Tetapi kalau memang menitik beratkan kepada perilaku di situ bersifat ini, tapi kan selama ini Nikita Mirjani kooperatif dari mulai dia tersangka ditahan sampai meskipun dia pernah menolak memakai rompi itu kan seolah-olah dipaksa kan begitu. Nah, jadi kalau ini biar nanti hakim yang memutuskan, mudah-mudahan teman-teman ketika kita melihat tuntutan kemarin kan tidak bisa merubah tuntutannya yang saya prediksikan dengan teman-teman itu dituntut ringan ternyata berat. Kembali lagi ke pasal, kalau pasal ITE dengan TPPU-nya apa linear teman-teman 11 tahun, tapi itu hanya tuntutan. Nah, yang kita kritisi sebagai praktisi hukum adalah sumber dari material dan formil dalam persidangan. Sumber materialnya apa sih? Oke, berarti ada sebuah dugaan tindak pidana pemerasan. Nah, di KUHP 186 disampaikan oleh ahli bahwa di situ hanya negosiasi, itu hanya bisnis, itu kesepakatan. Yang ngomong bukan Erdelo, yang ngomong seorang guru besar yang menjadi seorang akademik berbicara sebagai saksi, itu didengarkan oleh bersama-sama. Jadi kalau putusan tuntutan itu belum final. Nah, kita tunggu nanti. Makanya teman-teman mohon maaf, apakah penting tidaknya atau replik atau duplik itu tergantung kesepakatan. Apakah Anda mau melakukan replik atau duplik itu kesepakatan. Ditiada pun replik duplik pun langsung keputusan nggak ada masalah asal menjunjung asas konsensualisme, kesepakatan antara kedua pihak dengan kepaniteraan atau misalkan majelis. Nah, tapi saya pikir karena ini sisa ambang batas KUHP 27 ini masih berlaku, makanya kayaknya akan dipakai tuh replik dan duplik langsung kesimpulan. Nah, ini kan sudah di akhir persidangan. Mudah-mudahan kuasa hukum Nikita Mirjani secara maksimal menotulensikan keberatan-keberatannya di dalam pledoi. Nanti juga akan direplik, juga akan diduplik ya kan. Nah, di replik dan duplik ini kalau diberlakukan nanti mungkin ada juga tuntutannya yang berkurang, tidak 11 tahun. Nah, tapi yang menjadi final adalah menunggu keputusan hakim. Kedua belah praktisi hukum yang saat ini membela kedua belah pihak dalam perspektif hukum tentu punya pandangan yang berbeda. Contoh begini, Bang Erdelo, kalau ditanya apakah Nikita Mirjani bisa bebas, kan bahasanya nggak boleh kalau kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 6 tentang kode etik. Saya tidak boleh mengatakan pasti diponis, pasti bebas, nggak boleh seperti itu. Saya mengatakan mudah-mudahan insya Allah Nikita Mirjani bebas. Saya sah bicara begitu, sah teman-teman. Karena ketika ada orang yang membantah argumentasi saya sebagai lawan, nanti saya akan buka tentang konstruksi hukum yang terjadi mengenai alat bukti, ya kan, terus misalkan gugatan yang gugur demi hukum dan sebagainya. Nah, itu kan kita semuanya hanya bergantung kepada Yang Mulia. Makanya nanti kalau misalkan putusan hakim itu mau Nikita Mirjani diponis atau Nikita Mirjani bebas demi hukum atau gugur demi hukum dakwaannya, itu sah-sah saja, tergantung Yang Mulia yang memutuskannya. Sama-sama punya keinginan, sama-sama punya keyakinan. Nah, tetapi dalam diskusi di ruangan ini semuanya sehat. Akhirnya semuanya menyatukan potensi untuk mempertegas bahwa hukum acara itu wajib diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak banyak buzzer-buzzer, tidak banyak logika-logika palasi, logika-logika menyesatkan yang memang sama-sama saling menyerang gitu. Karena di ruangan ini berharap netizennya itu paham dan ikut alur apa yang menjadi acuan dari berbagai praktisi hukum. Terima kasih Pak Wawan, silakan dilanjutkan. Ayo lagi Bang Bojong yang lain. Ya, saya sepakat ya apa yang dikatakan Bang Erde, Bang Jos gitu. Jadi kita ini masing-masing kan memiliki pandangan hukum. Meskipun itu berbeda, pasti pada prinsipnya tujuannya sama. Gitu. Jadi tidak perlu menjadi persoalan yang yang bikin rancu gitu kan, Bang Jos. Ya enggak? Gitu. Ya apapun itu kan ini kan sifatnya walaupun tuntutan itu kan belum final. Ya enggak, masih ada putusan. Jadi kesempatan pledoi itu semoga digunakan sebaik-baiknya oleh pihak Nikita Mirjani, Bang Jos gitu. Makanya kalau Bang Jos
ada akses itu bantulah bang, itu pledoinya itu. Kita harap dalam pledoi itu tidak ada drama, tapi betul-betul memang menunjukkan bahwa Nikita Mirzani tidak bersalah, gitu loh bang. Yang kita harapkan seperti itu. Menurut Bang Sultan Bojong, konstruksi daripada tuntutan itu secara praktisi kita sering beracara itu dapat dibenarkan nggak ya bang ya? Kalau tuntutan itu sudah sesuai menurut saya, ya. Walaupun 369 tidak termasuk, tapi pasal yang digunakan sebagai dasar pembuktian sehingga lahirlah pasal TPPU itu gitu loh. Jadi 27 BE ayat 2 itu memang sudah ada gitu loh. Seperti itu gitu. Jadi memang 369 ini tidak digunakan, akhirnya menggunakan pasal 27B yang lebih sesuai dengan apa yang terjadi. Kalau menurut saya tidak melenceng dari apa yang ada dalam dakwaan gitu. Itu pandangan hukum saya Bang Josya. Nah, berkaitan penilaian jaksa terhadap terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa ini tidak sopan selama dalam persidangan, itu juga tidak menjadi soal. Yang tidak boleh itu adalah menilai secara pribadi, misalnya gaya terdakwa, gaya bicara terdakwa, menggunakan kata merendahkan terdakwa, itu yang tidak boleh. Dan sifatnya catatan-catatan itu sifatnya bukannya memberatkan bukan memberatkan hukuman terdakwa, tapi itu semacam penyertaan aja gitu loh. Karena jaksa juga tidak boleh gitu menyimpulkan bahwa tuntutannya itu harus maksimal seperti itu. Semua itu masing-masing memiliki hak gitu. Jadi nanti penilaiannya ya bagaimana nanti majelis hakim, dan itu juga bisa dibantah oleh Nikita Mirzani pada saat nanti melakukan pledoi bahwa dirinya selama ini bersikap sopan gitu loh, tidak jadi masalah gitu loh. Nah, seperti yang diungkapkan Bang Yos itu bisa aja dimasukkan dalam pledoi nanti gitu loh kan, sebagai bentuk bantahan dari terdakwa. Jadi ruangnya semua ada gitu loh. Ya enggak? Kita ini kan dalam proses persidangan tidak mencari pembenaran siapa yang salah, siapa yang benar, tapi bagaimana kita meyakinkan majelis hakim gitu loh, agar bukti-bukti dan semua yang kita ajukan itu diterima gitu, sehingga memberikan keputusan yang adil gitu terhadap klien yang kita dampingi gitu. Seperti itu Bang. Makasih. Lanjut. Ada yang mau dulu? Bang Bojong, Bang Bayu, Bang Yes, Didi, Bang Erik, Bang Yos. Jadi udah tepat gitu, artinya gini kan. Contoh kalau soal pembelaan nanti besok membela uraian tentang secara formil dulu. Ya kan, kalau kita bicara pasti bicara tentang normatifnya seperti apa, materinya bagaimana, itu nanti bahwa di pembelaan itu kita udah lihat itu. Selama pemeriksaan kita sudah melihat ahli dari mereka seperti apa, ahli dari kita seperti apa, semua sudah melihat. Nah, ini yang maksud kita. Kalau memang tadi Bang Bojong kan bilang bahwa pasal 369 itu hilang tuh. Iya kan, nah kalau di kita juga kan sudah membenarkan bahwa pasal itu nggak ada ya, Bang Erdela udah nggak ada kan. Nah, pertanyaan saya, dakwaan awal itu ada tuh, berita muncul juga, coba baca itu, gitu. Berita muncul pasal 369, pertama perjanjian tersangka, berita semua rekan-rekan misalnya 368, ya, dan saya mengkritik penerapan pasal itu, tiba-tiba ya muncullah pasal 369 itu. Nah, pertanyaan kalau Bang Sultan Bojong bilang bahwa dalam perjalanan boleh dihapuskan, dasar hukumnya apa dulu nih? Gitu. Itu yang harus dipertanyakan. Jangan sampai kita memberikan pendapat lalu orang yang hukum melihat bahwa yang nonton semua membenarkan, itu nggak boleh. Makanya dari awal saya bilang bahwa di dalam pasal 1 pasal 1 itu jelas gitu, bahwa kalau memang ada perubahan dakwaan, perubahan itu banyak itu dari pasal lain, ya kan, harus diberitahukan kepada tersangka dan penasihat hukumnya. Gitu. Kalau dalam sudah subsidi secara betul, nggak bisa lagi ngomong itu bilang. Nah, jangan sampai berita online salah bahwa kita ditutup dengan pasal 369 itu nggak benar. Itu orang serius banget itu berita masyarakat. Pertanyaannya, yang membohongi publik ini jaksa penuntut umum atau media? Iya kan? Kita bahas itu publik itu dulu. Kalau memang jaksa penuntut, saya pastikan
bahwa negara ini lagi menerapkan peradilan sesat kepada Nikita Mirzani. Gitu. Kenapa saya bilang peradilan sesat? Karena ini sesuatu hukum acara pidana. Hukum acara pidana bilang lain, kita begini. Kemana? Itu yang harus kita bahas secara normatif, secara formal kita lihat. Gitu. Maka kita perlu tahu bahwa kasus ini kita hanya tanda kutip transparansi dalam proses penegakan hukum dalam sidang terbuka untuk umum. Ini kan kasus terbuka kan? Ya kan? Kalau kasus ada di bawah umum, kasus perceraian, Kita udah ngobrol lah, kita kopi ya. nggak boleh kan itu tertutup. Ini kasus terbuka untuk umum, maka pemikir-pemikir umum harus sampaikan pendapat setelah sesuai pasal. Masyarakat harus buka. Oh iya, nggak boleh ada yang tambah-tambah lah. Tapi kalau kita membenarkan proses penentuan, contoh ya udah, abang tadi udah diceritakan, udahlah 4 tahun tambah 6 tahun tambah 2 minggu, 10 tahun 2 minggu, bisa nggak dibenarkan kayak gitu? Ya udah benar. Pertanyaannya, bisa nggak seperti itu? Dari sisi pengacara negara, saya pastikan tidak boleh. Banyak hal yang saya dapatkan, cuma enggak gebuk semua karena sidang masih jalan. Tapi saya pastikan putusan jatuh hakim tidak menggunakan 183, saya bongkar tiap hari. Ini kasus orang yang sesat. Gitu. Saya pastikan itu. Hakim hari ini apa? Dia harus apa yang diputuskan? Dia hari ini ragu-ragu. Gitu. Itu yang harus diputuskan bahwa dia ragu-ragu. Kalau dia ragu-ragu, maka apa yang dilakukan? Hakim harus kembali ke 183. Bukan lagi 184 ala bukti, bukan. Hakim nurani. Gitu. Karena banyak hal yang diputus di pengadilan kalau itu asumsi adalah wajib bakal. Sudah catat dulu bakal, gitu. Apalagi bukti-bukti yang dihadirkan tidak sesuai tadi bilang ilegal, boleh berlaku. Iya benar ilegal, karena itu sesuai dengan hukum acara pidana. Gitu. Ini yang kita lihat ya, mohon maaf ya, yang selama dalam sidang ya, proses penerapan hukum sudah gagal. Ya, kalau saya masuk kata kasarnya sudah menghadirkan pasal setan. Sejadi kita tersangka. Tiba-tiba pasal setan itu ya dalam hukum acara pidana, ya hukum acara pidana sebelum masuk jalannya sidang, segera pasal setan itu mau dilihatkan atau masuk ke sidang pemeriksaan, ya kan? Kalau sudah masuk jangan dihilangkan, gitu. Kok tiba-tiba beritanya dalam dakwaan ada, tidak ditentukan nggak ada ini pasal setan atau pasal iblis. Setan dan iblis gabung hilang seperti kriteria orang hukum. Bisa jadi peradilan sesat di negara Indonesia karena setan dan iblis menyesatkan kita orang hukum. Gitu. Itu yang saya mau berbagi bahwa mari kita lihat kalau orang-orang luar atau orang-orang yang paham hukum, orang-orang yang mengaku di Indonesia yang menganggap bahwa ini saya masih bilang buka ada pasal di pasal saya buka. Kenapa supaya mereka hukum juga terserah mereka hukum itu hak mereka. Tetapi pada saat kita orang hukum memberikan bahwa ya dia dituntut 20 tahun, dia dituntut 15 tahun, dasarnya mana? Maka saya sampaikan kalau di KUHP tadi undang-undang bukan pasal 45. Apabila menyusul pasal 7 nilai ancaman 6 tahun. Kalau di KPPU bukan di pasal 3 4 tahun gitu. Ini bahaya kalau kita langsung ke 15 20 itu tidak boleh. Saya pastikan makanya penerapan pasal maaf teman-teman ya. Saat dari awal penerapan pasal saya berani katakan di publik bahwa di fraksi itu ini pasal setan yang diterapkan ke dia. Kenapa? Nih kita tidak pernah yang namanya membawa orang untuk melakukan pengancaman dalam kekerasan. Maka hilanglah pasal itu. Digunakan 3 dan 9 dalam dakwaan. Gitu. Nah hari ini kalau bilang lagi dan tuntutan, pertanyaan saya itu sudah apa? Kalau bagi saya pribadi saya dalam pendapat pikiran saya itu peradilan sesat namanya. Peradilan yang mengatur adalah orang-orang yang tidak sesuai hukum acara pidana. Hakim visual dan dia 60 miliar tuh. Coba lihat hakim visual dia 60 miliar. Buka aja 60 miliar hukum jadi belok. Saya nggak tahu kasus itu saya tidak tahu hakim dia tidak soal. Tapi saya pastikan kalau hakim seperti Peggy Setiawan hakim dia menggunakan hakim lampau dalam karena ada keraguan. Maka kalau ada keraguan hakim harus memiliki apa? Terdakwa. Kalau sudah memiliki terdakwa dia mungkin melakukan yang paling dalam bebas. Kita kan jadi bebas, tapi saya memastikan bahwa cara berpikir saya berkonstruksi hukumnya seperti itu. Gitu, itu yang saya mau berboti dalam pikiran-pikiran hukum. Karena apa saya bilang ini? Karena hukum acara ini mulai barang bukti dihadirkan segala macam ini ilegal semua. Lalu persidangan jalan dengan pikiran-pikiran asumsi yang mana asumsi itu dilakukan. Bahkan, maaf ya teman-teman, bahkan asumsi baru berkaitan dengan saya mau bagi ini semoga pengacaranya catat. Pembukaan nomor rekening dan transfer bank BCA apakah itu belakang? Pertanyaannya,
harus disampaikan bahwa surat permohonan ya dari Jaksa Agung kepada Bank Indonesia, rekomendasi dari Bank Indonesia diturunkan kepada Bank BCA, baru buka, bukan muncul di pengadilan. Ini bertentangan dengan undang-undang, bertentangan juga dengan hukum perlindungan data. Makanya kita belajar hukum Indonesia, jangan belajar hukum Indonesia yang memiliki hukum sendiri. Gitu, makanya saya mau pastikan kalau hakim saya hakim Bang, kalau Anda hakim, Anda ambil posisi mana? Saya ambil posisi 183 karena ragu pasal-pasal dihapus. Sejak proses penyelidikan ke penyelidikan pasal hilang, pasal sekan hilang, ya kan? Setelah penyelidikan ke dakwaan pasal sekan berubah. Setelah dakwaan ke tuntutan pasal itu juga berubah. Kalau itu saya ragu dong. Kalau saya ragu-ragu dari sisi hukum harus melihat tersangka itu, terdakwa itu, lalu saya gunakan pasal 183 untuk memutuskan. Itu aja rasanya karena sudah kemana-mana. Itu aja memang ini kita berdiskusi karena apapun yang dimunculkan ya. Kalau ahli-ahli kan ya udah ahli bela seseorang, ahli dari JPU sudah pasti membela jaksa ya, jaksa negara, ahli dari kita udah makin banyak ahli juga nggak apa-apa. Tapi kita yang membaca hukumnya, membaca undang-undang, wajib menjelaskan kepada mereka yang tidak memahami. Bang, betul juga pasal ini ya. Kalau begitu sudah tahu ya udah sampai kalau saya jangan bisa sampai berperadilan. Gitu. Kalau soal peradilan jangan disampaikan. Ya udah, dia sudah itu seperti itu. Kebiasaan etika yang terbaik pasti diuraikan juga ya. Membantu orang, membuka bos pencarian segala macam itu nanti. Tapi persoalan adalah makanya kalau saya di posisi hari ini, kalau saya hakimnya saya kembali ke 183 aja, menggunakan hakim nurani aja. Karena saya kalau hakim saya ragu-ragu karena pasalnya pada ini kita mau tahu pasal. Gitu aja. Biasa. Oke, gitu dulu ya. Bang Sultan. Tapi tujuan kita Ini. Saya seru nih. Saya seru buat menanggapi nih Bang Jos nih. Ini kan kalau terkait hakim kan belum mengambil sikap dan keputusan kan, sifatnya masih menyaring kan. Cuma dari narasi Bang Jos ini kan saya sangat menarik Bang. Artinya dalam proses kita ini ada harus yang bertanggung jawab. Tuh seperti yang pernah diungkapkan Bang Erdelau, dulu kita pernah gitu terkait permasalahan ini, langkah-langkah yang diambil oleh PH-nya ini kita anggap bukan keliru gitu. Jadi tidak menguntungkan kita dijani Bang gitu. Artinya gitu, apa yang diuraikan oleh Bang Jos gitu. Artinya harusnya ini ada dalam benak PH-nya kita dijani Bang gitu. Ya enggak? Makanya saya waktu itu kecewa gitu. Tidak ubahnya kita mendukung di luar mati-matian selama proses istilahnya terus proses di dalam tidak sesuai gitu dengan pemikiran kita, dengan harapan kita. Nah itu juga gitu yang menjadi persoalan Bang gitu. Jadi tidak serta-merta kita hakimnya begini, jaksanya begitu, enggak gitu loh. PH-nya pun harus kita sikapi gitu loh. Karena bagaimanapun apabila PH dalam sebuah persidangan itu gitu keliru dan tidak bisa membantu kliennya yang menjadi korban kan Abang tahu sendiri siapa gitu Bang gitu. Saya sangat sepakat dengan apa yang diuraikan Bang Jos gitu loh. Cuma ini harus penekanannya ke siapa yang bertanggung jawab gitu Bang. Oh ini ya, sebelum azan maghrib berkumandang, yang dibahas di Komal Pondang hari ini KUHP semua, kitab undang-undang hukum acaranya, jadi KUHP-nya nggak dibahas. Nanti mungkin sesi kedua setelah saya sholat, silakan dilanjutkan untuk membahas pokok perkaranya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, undang semua ya Bang, undang semua ya Bang, maghrib dulu kita. Maghrib dulu kita Bang. Ada pertanyaan dikit nanti. Nanti aja dulu. Oh gitu. Nah ini nih, menurut Bang Sultan Bojong ketika yang disebut tadi sama Bang Nilai tadi kan pasal 22 dan 33 ya, itu banyak permasalahan di situ ya. Nah 369 ini kan harusnya penerapan di awal itu kan tidak diterapkan. Nah apa arti daripada kejadian ini sehingga sampai 369 itu tertulis di dakwaan, sampai terbawa ke dalam dakwaan sehingga
hilang tanpa pembelaan di tuntutan 369-nya itu. Dan kemudian dimasukkan 27B, di mana 369 disandingkan dengan tuntutan yang menguraikan unsur-unsur yang dipaparkan oleh jaksa kemarin, gitu Bang. Iya Bang. Jadi terkait pasal-pasal yang ada dalam dakwaan, apa namanya, 368 atau 369, 27B ayat 2 dan TPPU-nya itu memang sejak awal sudah ada dalam dakwaan gitu loh. Yang hilang itu adalah pasal 368 yang sejak dalam proses penyidikan. Jadi ya sudah jelas. 369 Bang. 369 Iya, juga hilang Bang maksudnya, di tuntutan Bang. Iya, maksud saya yang dihilangkan permanen itu yang 368 yang pada saat awal proses penyidikan. Sedangkan pada proses peradilan ini dalam dakwaan 369, 27B ayat 2 dan TPPU itu ada gitu loh. Kenapa demikian? Ini kan pasal yang didakwaan terkait dakwaan kumulatif ya. Jadi apa namanya? Jadi jaksa ini memilah salah satu yang pasal yang berkesesuaian dengan pidana tersebut gitu loh. Oleh karenanya, karena bisa jadi dianggap 369 itu tidak memenuhi, makanya dalam proses penuntutan dia menggunakan Undang-Undang ITE pasal 27B ayat 2 sebagai apa namanya pidana awal gitu loh. Dan dianggap dalam prosesnya Undang-Undang ITE pasal 27B ayat 2 itu terbukti, maka dengan sendirinya TPPU itu akan berjalan. Ini berdasarkan keyakinan jaksa Bang ya. Seperti itu gitu loh. Oleh karenanya tuntutan pun acuannya adalah apa namanya hukuman yang tertinggi yaitu TPPU-nya. Makanya dikenakan 11 tahun gitu loh. Makanya saya katakan ini kan sifatnya baru tuntutan. Bisa jadi pada saat nanti proses putusan yang dilakukan oleh majelis hakim bisa saja TPPU-nya tidak terbukti. Jadi hanya apa namanya undang-undang ITE-nya aja yang pasal 27B ayat 2 gitu loh, yang ancamannya 6 tahun gitu loh. Itu bisa berubah Bang. Gitu. Seperti itu gitu. Makanya kita lihat aja seperti apa gitu loh. Namun saya katakan bahwa JPU belum merubah ataupun belum apa namanya tidak melakukan tuntutan itu di luar dakwaan. Semua pasal ada dalam dakwaan. Pasal 369 itu tetap ada dalam dakwaan, cuma dalam proses akhirnya, dalam proses penuntutannya itu tidak digunakan. Jadi menggunakan 27B ayat 2. Karena ini dakwaan kumulatif gitu loh. Seperti itu Bang. Baik, lanjut yang lain Bang. Selamat sholat Jumat buat teman-teman dulu itu. Izin saya turun duluan dulu ya. Cas HP dulu nih. Udah, Bang Sultan Bojong Bang, nanti kita sambil lanjutin cas Bang aja Yulat Bang, lah. sambil cas lah Bang Jo, sambil Nanti saya turun dulu cas. ya, saya naik lagi nih. Bang Sultan. Oke, siap. Oke. Iya. Saya turun dulu, siap. Siap Abangku, siap. Nanti sholat dulu kita Bang, Wajib sholat ya. dulu nanti naik kita Bang ya. Lanjut Bang, lanjut, siap Bang. Oke. Iya. Jadi bicara perubahan kita nih. Ayo Bang Herwanto, Bang Herdi. Ada Bang Irwanto ngeri nih saya nih, kayaknya harus turun nih. Boleh. Gue mau nanya nih, kalau kita merubah wajah, kita hanya bisa merubah wajah di mana? Kita kan semua gitu kan, di kecantikan juga ada loh. Mau berubah wajah, ada tempatnya. Iya nggak mungkin di dokter umum, pasti di dokter beda plastik, gitu kan? Benar nggak? Tempatnya sama, rumah sakit, ya kan? Tapi bisa terjadi di ruangan mana? Di ruangan beda operasi plastik. Itu perubahan wajah, benar nggak? Ini gimana nih coba yang lain? Aduh. Kita nikmatin dulu lah. Gue suka ya. Coba bukan gue pengacaranya, kan saya gue gas. Iya enggak usah sampai
Bondang izin turun, nanti naik lagi ya. Oke Abangku, siap Abangku. Terima kasih Bang Iya, Edelau, sama-sama. Bang Erwanto, Bang Roy sama Bang Kiki. Makasih. Oke Bang. Ayo, ada yang mau menanggapi ucapanku tadi? Operasi wajah hanya bisa dilakukan di satu tempat. Benar, di rumah sakit. Tapi pertanyaannya, apakah itu bisa dilakukan di dokter umum, dokter gigi, atau khusus ruangan beda operasi plastik? Nah, gitu kan? Jadi, boleh gue nanya itu. Gimana Ki jawaban lo Ki? Enggak, masalah beda wajah, rubah wajah hanya bisa dirubah di ruangan beda plastik kan ya? Iya kan, di ruangan dokter umum, dokter gigi nggak boleh kan? Patologi juga nggak boleh kan? Ya makanya gue pengen nanya itu. Ada yang ketawa di bawah. Ada ya Tuhan, beginikah Konoha. Ntar Kak lagi sholat Kak, lagi sholat. Makanya saya kasih, boleh tapping di bawah ya. Kita bicara tentang perubahan, tapi ini perubahan wajah gitu. Perubahan wajah. Berubah wajah tuh hanya di satu tempat, di rumah sakit. Di dalam rumah sakit banyak ruangan. Ruangan dokter dan ruangan operasi. Ruangan operasi memang ada, tapi penggunaannya kan berbeda-beda peruntukannya. Wajah